Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Kami Masai Aquatic. Dan sekarang kita ada di Cilengkrang tepatnya ya. Kita ingin membahas tentang rumah magot. Langsung masuk aja ya, guys. Jadi di sini tuh masih tempat yang kemarin Cilengkrang, dan ini tentang apa ya? Ya pokoknya seru lah. Pasti bakal seru. Gas. Wih. Guys, nih lihat nih. Sebelum masuk nih lihat nih. Ini lalernya sebelum jadi maggot. Oke, sekarang kita langsung aja ke bapaknya. Assalamualaikum, Pak. Lagi apa Pak? Lagi sibuk Pak? Biasa. Boleh. Mbak, mohon maaf sebelumnya, ini kan rumah magot Pak ya. Tapi boleh perkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Nama Bapak Kusrani, Kusrani, Ketua Kelompok Minasang Kuriang, Kelurahan Surupan. Oke, ini kita boleh kan Pak tanya-tanya di sini tentang magot? Silakan. Dari mana ya? Dari sini Pak, boleh? Ayo. Oke. Bapak udah lama Pak ini Pak di sini Pak? Kalau budidayanya itu kita udah lama, dari 2009 itu awalnya lele ya. Lele, terus kita 2016 lah mulai ke magot gitu. Alasannya ya karena itu kalau petani itu peternak gitu ya, terkenal kan pakan kan, otomatis kalau kita peternak harus punya inovasi untuk bisa mengurangi cost produk daripada pakan budidaya kita gitu. Oh, jadi kita mencoba budidaya magot gitu. Oh, jadi magot tuh bisa ini boleh kesini Pak? Nah ini alatnya, kandang BSF ya namanya, kandang BSF. Nah ini nanti si lalat-lalat ini tempat kawin dan bertelurnya di sini. Nah setelah itu kita biasanya per 2 hari bisa sehari sekali juga kita panen telurnya di sini gitu. Dan ini telurnya banyak pasti Pak? Ya tergantung nanti kita masukkan ini ya pupanya gitu, seberapa banyak gitu. Oh ya gitu. Nanti proses dari sini kemana lagi Pak? Nah setelah ini kan kita misalkan udah bertelur yang di tumpukan-tumpukan itu kayu itu nanti kita panen ya, mau sehari sekali atau 2 hari sekali. Biasanya kita ya rata-rata lah minimal 10 lah untuk segini gitu, 10 atau 15 gram. Oke. Sampai 30 gram juga gitu kan. Cuma rutinnya itu paling ya 10 gram lah gitu. Oh gitu. Dari sini langsung ke mana Pak? Ya, biasanya kalau saya itu langsung ke toples gitu. Oh langsung ke toples boleh. Saya ini katanya gini, nah ini kalau ke toples ini untuk memudahkan bila ada orang lain yang pesen gitu, misalkan nih contohnya 4 gram gitu, ada yang pesen 4 gram, kita masukin 4 gram gitu. Ini hidup Pak? Ya, ini hidup. Ini hidup gitu. Boleh dilihat sedikit ke zoom sini. Ini berapa hari Pak? Ini dari tanggal 22 ya, 22 berarti sekarang tanggal 25 berarti sudah 3 hari ya? 3 hari, minimal lah ini usia antara 4 harian lah gitu. Usia 4 harian dari larva magot ini. Oh gitu, boleh ke tempat lainnya Pak? Setelah ini, dari sini? Setelah ini kalau kita udah misalkan pakan habis, untuk menghemat tempat gitu ya, bisa ditoples aja dulu misalkan di sini gitu. Cuma untuk perkembangan yang lebih baiknya kita nanti di ke tempat yang lebih luas lagi gitu. Oh iya Pak. Oh langsung nanti ke sini Pak ya? Nah ini apa yang di Pak? Jadi kalau budidaya magot tuh bisa dengan apalah istilahnya alat seadanya gitu ya. Nah ini contohnya nih. Nah setelah ini toples kan masukkan ke toples ini. Nah toples segini. Nanti kita kasih pakan di sini. Untuk bisa lebih cepat perkembangannya, justru kadar air daripada itu lebih dari 50% gitu. Larva. Oh itu apaan tuh Pak? Ya larva itu. Oh itu larva aja. Nanti ini kita kasih sisa-sisa organik dapur lah gitu, apa aja gitu. Oh ini yang apa aja Pak? Bisa roti bekas, nasi bekas, sayuran bekas gitu. Supaya nggak bau, kita harus bisa mengatur pola pakannya gitu. Jangan misalkan baru umur 4 hari 5 hari kita udah pakan genyot banyak gitu kan.
Oh, kenapa tuh Pak? Kenapa? Karena si larvanya itu belum rakus makan. Nah biasanya ini keburu busuk gitu kan. Sampahnya kalau langsung gitu. Iya. Akhirnya kan timbul bau gitu. Iya ya, jadi nantinya nggak enak juga. Nah bau terus becek gitu kan. Kadang kan sayuran buah-buahan itu berair gitu kan. Iya. Nah, itu, salah satunya itu. Oke guys, nanti jadi kita akan bakal jelasin lebih lanjutnya dengan teman saya nanti. Aku Rani, kenapa bisa terbesit pengen ternakin mabot? Budidaya ya, kultur ya maksudnya ya? Ya. Iya. Sebetulnya karena apa ya, permasalahan perpakanan itu, Pakan hidup salah ya. satunya itu. Kedua, sekarang kan pemerintah di kita gitu kan Betul. terkenal dengan persampahan gitu. Sehingga terbesit juga kita tuh bagaimana ikut kontribusi lah gitu untuk bisa mengurangi sampah-sampahnya. Seperti kita ketahui kan hampir 60% tuh sampah itu organik gitu. Organik, iya, sedangkan iya. organik kan jijik gitu kan, sulit dibakar gitu kan. Padahal kalau kita olah itu bisa jauh lebih bermanfaat gitu buat kita gitu. Nah itu tadinya gitu, punya pemikiran gitu. Sehingga sebelum kita istilahnya ngajak-ngajak orang lain, bagaimana kita terapkan sendiri gitu kan. Ternyata gitu kan nilai ekonomisnya itu lebih tinggi ya. Gitu. Kan banyaknya dari sampah organik tuh dari rumah tangga Nah, ya, rumah Mang tangga, ya. nah itu. Iya. Nah, untuk awal budidayanya sendiri Pak, gitu, kapan mulai? Kalau Bapak tuh awal 2017 lah gitu. Awal 2017. Nggak seperti sekarang kan. Kalau mau budaya maggot tinggal beli telur, tinggal beli maggotnya gampang. Kalau Bapak enggak, nyari dulu di alam gitu. Mantep ya, cari dulu. Di alam. Paling-paling kan untuk 1 minggu cuma dapat 3 klaster, 3 lalat, 3 telur, 3 rumpun gitu ya, 4 klaster gitu. Udah bangga lah gitu. Nah itu salah satunya. Dulu waktu pertama kali kesini tuh masih ini ya Mang ya, masih lele ya, banyak lele ya, masih lele. Iya. Pas sini datang sini saya juga, wah udah ada maggot nih. Kan lagi ramai juga di Google itu ya, di dunia online. Pakan alternatif ikan hias katanya ada maggot juga. Jadi ya kedatangan sini mau nanya-nanya juga tentang maggot gimana. Kalau untuk ikan hias gimana itu Mang? Sebetulnya udah kalau di lele aja bagus, di ayam aja bagus gitu kan. Kalau udah coba gitu, biasanya nyobanya kalau ayam broiler gitu kan. Kalau mau lebaran, mau puasa baru Bapak tanam gitu. Persiapan dulu maggotnya. Sehingga cost produknya kan bisa pangkas setengah aja, kita keuntungan udah lumayan gitu. Nah, kebetulan ada rekan-rekan pembudidaya ikan hias banyak gitu kan. Padahal baru kemarin gitu kan. Kemungkinan karena kehati-hatian atau gimana, tapi setelah mencoba gitu kan, ya alhamdulillah dia pada kembali lagi, Pak bagus. Nah itu kan gitu. Mantap, dan akhirnya bagus hasilnya. Ya, bagus hasilnya gitu. Nah, untuk perawatan maggot ini Pak gimana Pak? Sebetulnya gampang-gampang susah gitu kan. Kalau kita telaten, insya Allah. Kalau kita nggak telaten, yang permasalahan itu kan baunya gitu kan. Oh dari dari itu sampah ya itu limbah organik itu ya. Dari limbah organik. Kebetulan saya itu kan Bapak tuh mengalami sendiri gitu kan bau. Tapi akhirnya seiring dengan perjalanan gitu kan, orangnya cara ngasih pola pakan gitu kan, dengan difermentasi dulu, ya alhamdulillah kan untuk mengatasi bau itu gitu bisa sedikit teratasi aja lah gitu. Itu biasanya dengan apa Bang? Kita Di sampah. kalau maggotnya banyak mah gitu kan, Iya. misalnya maggot sekintal, kita punya sampah organik setengah kintal aja sehari insya Allah habis gitu kan. Cuma nanti kalau sampah banyak gitu kan membludak, nah kita fermentasi dulu gitu kan. Fermentasi Nah, dulu. gitu. Fermentasinya itu gimana? Kita kasih E4 aja. Nah, E4 atau kita mah bikin sendiri itu dari sistem RWS yang red water system untuk lele. Ternyata dipakai itu juga ya bagus juga gitu akhirnya. Wih, Nah, keren, itu keren, salah keren. satunya, gitu. Jadi multifungsi lah Multifungsi gitu. ya, bisa untuk lele itu untuk ya lele tadi bisa. ya. Nah, itu. Wah, berapa lama tuh Pak proses nemu hal seperti itu? Pasti lama Pak? Masih lama dari 2017 bayangkan cuma gitu kan. Nah, itu. Perjuangannya Pak ya? Lah gitu. Cuma kan di benak Bapak itu cuma gini aja. Caranya bisa orang itu bisa mengikuti lah gitu kan. Apa yang Bapak alami dari dulu dari budaya lele, istilahnya rugi
atau misalkan itu, nah itu jangan sampai orang itu mengalami gitu. Makanya sekarang musim budidaya ember gitu kan. Nah, Bapak juga budidaya ember. Nah, akhirnya Bapak sih bagaimana sih di lapangan tuh kok banyak yang mati gitu kan. Nah, itu kan karena orang-orang baru gitu kan beli lele sehingga ada asumsi kan lele itu kuat gitu kan. Ya emang kalau sedikit mah kuat gitu kan, kalau banyak mah tetap gitu kan. Padat ya. Nah, padatnya itu. Nah, untuk proses dari lalat, dari jadi telur dan juga siklus hidupnya ya. Seperti apa itu? seperti apa, Pak? Dari induk. misalnya. Kalau siklus hidupnya itu kalau Bapak itu kan nyari di alam gitu kan. Dari lalat dulu kan. Lalat kita nyimpan sampah-sampah bakal di tempat ada yang pohon rindang kita simpan, nah, ada 7 tong sampah aja kalau dulu ya 2017 gitu. Nah, tong sampah nanti kan si lalat tuh instingnya gitu kan. Dia mau bertelur, setelah bertelur tuh anak tuh ada makan gitu istilahnya. Oh iya Mang, itu tadi kan lalatnya itu jenis bukan lalat ini kan, bukan lalat yang sampah itu ya. Namanya bukan apa lalat itu? hijau atau bukan lalat rumahan, tapi jenisnya itu BSF, black soldier fly itu kalau bahasa kerennya gitu. Black soldier fly. Oh, Lalat tentara hitam lah gitu. Oke. Nah, itu. Bukan lalat ya sampah ya. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, setelah itu kan kita dapat 9 klaster, ada 10 klaster, akhirnya kita kembangkan gitu. Nggak dikasihkan dulu sama ikan gitu. Kita terus diperbanyak Kalau aja klaster dulu. itu apa itu Mang? Jadi satu rumpun lah, satu Koloni telur dalam satu indukan gitu kan. Ini ada berapa Disebutnya klaster gitu. Nah, setelah jadi telur, nah kita ambil, kita tetaskan di toples gitu toples kan. yang tadi Yang toples. Bisa juga kan langsung di sampah gitu kan. Tapi kan itu resikonya bau dulu, itu belum netas sampah udah bau gitu kan. Kebanyakan gitu kan pengalaman. Nah, sekarang kita tuh di toples dulu sampailah 5 hari telur ya, dari telur ya. Bahkan sampai 10 hari juga kalau toples muat gitu. Masih ingin makanan, itu bisa gitu untuk menghemat tempat gitu. Nah, setelah itu baru kita ke tempat yang lebih luas lagi gitu. 1 gram telur itu biasanya bisa menghasilkan 3 sampai 4 lah kilo maggot, kilo maggot dewasa lah gitu. Salah satunya itu. Kayak tadi 1 kelar itu bisa jadi berapa Kalau misalkan 10 gram itu bisa minimal lah 20 gramnya gitu. Minimal kalau 10 gram itu jadi 20 kilo maggot. 20 kilo ya dari 1 kelar tadi ya. 20 kilo maggot. Terus bisa menghabiskan kalau dalam hitungan antara 12 hari sampai 18 hari lah. Kalau 20 kilo misalkan ya maksimal 20 kilo sampah mah per hari lah gitu. Itu bisa. Untuk ukuran hari maggot bisa dimakan oleh ikan hias itu berapa hari, Pak? Nah, itu nanti tergantung kalau ikan kecil kan kita bisa memanfaatkan maggot yang kecil gitu. Iya, betul. Yang umur berapa hari kira-kira itu? Bisa antara 8 hari lah, 10 hari itu bisa lah. Nanti tergantung. Kalau yang kecil lagi mungkin yang 1 senti gitu kan, ikan itu ya 2 senti itu bisa larva 5 hari kan, itu bisa juga. Kalau yang tadi yang di toples itu udah bisa buat pakan itu Mas? Sebetulnya bisa aja gitu untuk anak-anak ya, ikan yang agak kecil burayak burayak lah gitu. Cuma kan sayang gitu. Cuma sayang kalau dinilai ekonomiskan lagi gitu kan, kita budidaya ikan kan cari keuntungan gitu kan. Tapi kalau itu bisa menguntungkan lebih dahulu ya kita sikat aja dulu gitu ya. Iya. Nah, untuk kasih pakan dari dia menetas dari larva sampai maggot ukuran untuk siap dikasih pakan ke ikannya, kasih makannya apa? Maggotnya gitu. Ya, Nah, betul. Organik aja. Yang namanya organik disikat habis aja lah gitu. Apa aja mungkin jadi bekas sisa-sisa makan nasi atau buah-buahan, nasi, sayuran gitu. Oh, nasi bisa difermentasi dulu ya, Mas? Kalau udah banyak enggak usah. fermentasi juga. Tapi kalau lebih bagus gitu, lebih bagus tuh kita fermentasi dulu, kita giling dulu, pencacah sampah, nanti hasilnya kan kompos itu lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak ada yang terbuang. Kalau misalkan begitu saja, pisang contoh, tapi kulit luarnya kan nggak dimakan, ada sisa, tetap ada sampah nanti gitu. Tapi kalau kita dicacah dulu, insya Allah nanti hasilnya itu lebih bagus. Itu juga dibeli ada yang untuk bisa itu 3.000 per kilo lah. Oh, ada yang beli juga. Sisa kompos itu. 3.000, 5.000 tergantung kemasan, gitu.
Jadi semuanya bermanfaat Pak ya? Oh, bermanfaat. Dimulai dari komposnya, komposnya, dari semua magotnya juga membuat Iya. pot ikan hias. Komposnya diperas pakai air bisa jadi pupuk cair gitu kan. Oh. Nah, itu bisa aja Oh, gitu. mantap. Sehingga untuk nilai-nilai ekonomis itu memang banyak gitu. Makanya nggak ada alasan kalau misalkan sekarang musim apa sulit kerja, pandemi, tinggal kemauan kita sebetulnya. Betul ya. Betul Pak, betul. Nah, Kalau untuk kesulitan nih pas waktu budidaya magot ini apa Be? Sebenarnya kesulitannya yang Bapak rasakan itu kendala pasti ada sebetulnya. Pasti. Kendala ini namanya apa istilahnya hama lah gitu kan ya. Yang terutama kan tikus. Oh, tikus, Tikus iya. itu paling seneng kan kita istilahnya apa ngumpulin sampah gitu kan. Akhirnya kan pasti mengundang gitu kan. Nah itu salah satu faktor kebanyakan itu pembudidaya maggot tuh ya kendalanya maggot. Tapi itu bisa diantisipasi ya. Salah satunya bikin aja tempat supaya nggak dimasuki tikus. Salah satunya pakai GRC itu. Enggak. Itu apa Jir? Ya, kayak triplek itu untuk atap itu. Oh, Ya ada iya. GRC, GRC. Nah iya. itu sulit pijakan tikus, sulit dimakan oleh tikus gitu. Seperti itu ya. Jadi harus ditutup tutup lah ya. aja. Iya, Itu tertutup salah satunya. mungkin ya. Itu salah satu kesulitannya. Yang kedua sampah juga. Kalau udah banyak kan Tahu ya Pak? pasti bukan Enggak. kita nyari sampah gitu kan. Nah, kita sampai kalau udah banyak itu kayak kemarin Ya. ke supermarket, kadang-kadang ke pasar Gede Bage. Makanya kalau menurut Bapak gitu, kalau pemerintah punya program BSF jangan didirikan di pasar. Efektifkan masyarakat, nanti masyarakat ke pasar nyari pasti habis gitu. Jadi sosialisasikan Nah, ke masyarakat dulu ya Pak ya. dulu, baru nanti di pasar diambil pada masyarakat. Contohnya kayak Bapak kan Superindo, ambil ke Superindo kan gitu, Ya, ambil betul, sampahnya. ya, betul. Kalau misalkan dibikin di pasar, pasti kan ada kos lagi. Betul. Ya, Ya, itu betul. salah satunya. Tapi kalau diefektifkan di masyarakat, ya insya Allah. Bayangin aja kalau misalnya satu RW ya punya 2 kintal maggot, satu RW, berarti kan minimal 1 kintal sampah mah habis Sampah organik. habis, ya. Sehari kali aja 15 hari, berarti kan hampir 1,5 ton kali 10 RW misalkan. Kalau di Cisurupan ada 10 RW, bayangkan. Apalagi kalau 5 kintal, Yang bahkan apalagi kalau murah ya. 1 ton. Nah itu. Asal fokusnya aja gitu. Sampah Iya. organik ya. Jadi perlu disosialisasikan Nah, lagi ya, itu. lebih Ya, dalam lagi. Yang paling sulitnya itu SDM-nya gitu kan. Ya. Negara kita. Dari diri sendiri ya itu ya. Budaya manusia Betul. sebetulnya itu kendalanya. Yang ngomong-ngomong tadi mah kan dari keler ya. Ya. Sampai ukuran ke siap jual jadi maggot itu berapa? Biasanya antara 20-18 lah. 18 hari ya. 18 hari itu masih bisa. Itu langsung dipindahin ke wadah. Nanti seiring waktu itu kering sendiri gitu, habis sendiri gitu. sendiri. Makanya polanya tatkala 1 sampai 14 hari atau 10 hari kita porsi aja dengan makanan gitu, dengan bubur lah udah dicacah gitu kayak bubur gitu. Itu porsi aja. Nah, setelah 14 hari menjelang ke pupa kan dia tuh udah nggak makan lagi gitu kan. Nah, baru sedikit lagi. Nanti akhirnya kering sendiri gitu. Mungkin sampahnya paling-paling 5% atau 10% dari total. Dari total tempat tadi gitu. Kalau misalkan dari 10 kilo maggot paling 10%-nya paling 10 kilo lah ininya atau 5 kilo kasgotnya gitu. Nah, itu. Kasgot itu apa, Bang? Ya sisa maggot. Sisanya. Nah, sisa maggot sisanya. itu kan udah bagus gitu, udah hitam gitu. Udah hitam. Oke, untuk pemasaran maggot sendiri gimana Be? Yang Kalau- Babe lakukan? Nah, kalau sementara ya alhamdulillah kekurangan gitu. Kekurangan ya. Bahkan kita punya rekan-rekan yang di sini gitu ada 1 2 Apa di sini 3. ada yang sudah diplasmakan udah seperti itu? udah bahkan sebetulnya banyak kalau Bapak gitu ya dari kabupaten, dari daerah sini. Cuma kan kadang-kadang kalau daerah sendiri terlambat gitu kan. Nah, bisa kalau daerah. Pemasarannya Be suka lewat online juga nggak? Seperti Facebook atau mungkin Instagram? Salah satunya gitu. Bahkan Ada Instagramnya Be atau Facebooknya? kalau Instagram tapi cuma sama anak-anak kan gitu kan. Bapak jarang lah. Gitu. Nanti paling bakal kita cantumin di bawah ya. Jadi kalau misalkan Maggot ya tadi ya. betul rumah maggot, nanti kalau misalkan ada info-info teman-teman yang pengen tahu info tentang rumah maggot ataupun bagaimana cara budidayanya juga kan nanti bisa kan kontaknya lewat IG-nya apa ya Pak ya? Ya, Tuh. kontaknya juga WA-nya bisa nanti cantumin.
Nah, oke Pak, pesan-pesan nih Pak buat teman-teman di rumah mungkin pengen juga untuk budidaya maggot sendiri, apa nih Pak buat teman-teman di rumah? Cuma gini aja ya, bagi rekan-rekan yang pembudidaya ikan, peternak gitu, terutama yang pemula gitu ya, sebelum beternak ayam, sebelum beternak atau budidaya, saran Bapak itu perdalam dulu maggot. Makanya permasalahannya di negara kita gitu kan, bagi peternak dan pembudidaya itu yang terkena itu pakan mahal gitu. Betul. Pakan mahal Susah itu ya, apalagi pakan paling hidup ya. nah itu yang paling susah. Makanya kita perkuat dulu maggotnya. Setelah maggot kuat, baru kita mini berapa kebutuhan pakan untuk apa budidaya ikan misalkan. Nah, kita bisa mini ke arah sana gitu. Nah, dengan begitu gitu kita insya Allah lah untuk pendapatan income kita itu bisa terkurangi dan pendapatan bisa lebih menguntungkan Ya, gitu. minimal Budidaya, untuk itu. pakan sendirilah yang udah bisa itu, tercukupi bisa tanpa sendiri, beli dari tanpa orang beli ya. orang lain, nah, gitu. Alhamdulillah lagi kalau syukur-syukur kalau bisa jual ya untuk jadi itu. dapat income ya. Setuju banget. Dan, Ada lagi? dan insya Allah pasti sebelum kita misalkan kita budidaya ikan atau ayam, sebelum kita menjual ayam, sebelum kita menjual lele, insya Allah maggot mah pasti kita bakal merasakan hasilnya gitu. Mantap. Nah, itu. Mantap. Ah, ada lagi, Be? Ya, cuma salah satunya lagi adalah ketekunan gitu. Setuju. Ketekunan, jangan putus asa dan continue, itu aja gitu. Betul, dan kalau misalkan ada kegagalan sekali jangan nyerah ya, Be ya. Nah, itu salah satunya gitu. Terusin karena nanti juga kedepannya bakal nemu gimana titik celahnya. Oke, Untuk baik. yang pengen belajar boleh ya kesini ya Bang ya. Insya Allah. Ada Insya teman-teman mungkin yang pengen kesini Insya Allah, belajar. insya Allah. Nanti bisa langsung kontak aja ya di Instagramnya Bapak ya. Bakal kita cantumin di bawah. Oke, baik, sekian dan semoga informasi tentang rumah maggot dari Bapak dapat tersampaikan dan terinspirasi buat kalian semua. Jadi jangan lupa buat di-subscribe dan juga di-like ya. Dan di-share juga ke teman-teman kalian video dari kita. Karena nanti kedepannya kita bakal banyak upload video terbaru. Dan aktifan juga loncengnya. Sekian dari kita. Salam.